Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wajhan wa anwarahum lam yasifhu wasifun illa shibhahu bil qamar lailatal badar. Artinya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih elok mukanya itu daripada segala manusia, dan yang terlebih bercahaya mukanya daripada segala manusia, dan tiada menyebutkan oleh orang yang menyebutkan akan sifatnya itu melainkan menyerupakan agya akan muka Nabi SAW itu dengan bulan yang purnama 14 hari. Jadi Rasulullahnya yang paling cahaya muka, yang paling berat cahaya muka. Jadi hendak doa pegah dia urang tinggal pegah ada lagi bulan purnama malam 15 malam 14. Wa kana yura radahu wa ghasbuhu fi wajhi li safai basharatihi wa kanu yaquluna huwa kama wasafahu sahibu Abu Bakar radhiyallahu an haitsu yaqul amin Mustafa lil khair yad'u qadau il badri zailuhu dhulam. Adalah Nabi SAW itu berkali Abu Bakar dilihat ridhanya, yakni sukanya dan marahnya itu pada mukanya, karena sangat hening mukanya, yakni suci kulit mukanya itu. Dan adalah beberapa sahabatnya berkata, mereka itu bermula muka Nabi itu yaitu seperti yang menyebutkan akan sifatnya oleh sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu, sekira-kira berkata ia dengan katanya amin Mustafa lil khairi yad'u. Kami ikut akan Nabi SAW yang menyeru bagi berbuat kebajikan. Qadau'il badri zailuhu dhulam, yakni adalah muka Nabi SAW itu seperti bulan purnama 14 hari yang menghilangkan ia akan segala yang kelam. Jadi yang tupunnya je ke peng mate deh muka Nabi luar biasa. Wa yamshi hawin bighairi tabakhtar wal hawi takarubul khati. Adalah Nabi SAW berjalan dengan perlahan-lahan, tiada berlinggang dan hampirkan langkahnya, baju-baju langkah. Nanti kita tahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ana ashbahun nas bi Adam sallallahu alaihi wasallam. Wa kana abi Ibrahim ashbah nas bi khalqan wa khuluqan. Adalah Nabi SAW bersabda, aku terlebih daripada segala manusia menyerupai dengan Nabi Adam alaihissalam, dan adalah bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam itu terlebih daripada segala manusia menyerupai dengan daku pada kejadiannya dan pada berperangainya. Ini bukan Rasulullah memperangui lagi perangui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi perangui Rasulullah. Yang paling tahu kan. Wa kana yaqulu inna li 'inda rabbi asyratu asma' ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bil kufra wa ana al-aqibu alladhi laysa ba'dahu ahad wa ana al-hashir alladhi yahshuru Allahu al-ibada alal qidami wa ana rasulur rahmah wa rasulut taubah wa rasulul malahim wal mukfi kufiyat kafaitun nasa jami'an wa ana kasmu qala Abu Bakhtara wal kasmu al kamilul jami'. Adalah Nabi SAW itu bersabda bahwasanya bagiku pada Tuhanku 10 nama.
Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Mahi, yakni yang menghapuskan ia dengan daku akan segala kufur. Mahi, Nabi Mahi. Dan aku Ahmad, dan aku bernama Aqib, yaitu yang tiada kemudian daripadaku seorang daripada Nabi, penutup Nabi. Dan aku yang bernama Hasyir, yang menghimpunkan oleh Allah Ta'ala padang mahsyar sehingga pada hari kiamat akan segala hamba atas tapak kakiku yang qidami. Dan aku yang bernama Rasulur Rahman, Rasulul Taubat, Rasulul Malahim dan Mukfi, aku belakangkan akan segala manusia sekaliannya. Dan aku bernama Kasmu, kata Abu Bukhtara, mana Kasmu itu yaitu kamil jami' yang sempurna lagi yang menghimpun akan segala sifat kamalat dan segala kepujian. Faslun fi bayani mu'jizatihi wa abaihi ad-dallati ala sidqi. Ini suatu pasal pada menyatakan segala mukjizat Nabi dan alamat yang menunjukkan atas benarnya Nabi. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam anna min syahidi ahwalihi wa akhlaqihi wa asgha ila simai akhbarihi al-mustamilati ala ma naqala anhu ilmun annal awwalina wal akhirina ya'jizuna an amsalha wa anna dhalika la yutasawwaru illa ay yakuna minal wahyi wat tanzil." Wa kana al-halaful a'rabiyyu yura wajhuhul karim wa yaqulu wallah ma hadha wajhu kadzab fadhul basirah yakfihi dhalika dilalatan ala sidqihi wa nubuwwatihi wa nahnu nuridu ba'da ma dhahara ala yadihi min kharqil 'adat. Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang menghadiri, melihat akan segala kelakuan Nabi SAW dan segala perangainya dan segala mukjizatnya, dan mendengar ia kepada barang yang dinakal daripadanya itu, niscaya mengetahui akan bahwa orang dahulu dan orang yang kemudian itu lemah daripada seumpama yang demikian itu, dan bahwa yang demikian itu tiada tasawur pada akal, melainkan bahwa adalah ia daripada wahyu, yakni daripada wahyu Allah, dan daripada diturunkan oleh Allah dengan wasitah Jibril, dan adalah orang yang sekurang-kurang akal daripada orang Badui Arab melihat ia akan mukanya Nabi yang mulia, dan berkata ia, demi Allah, bukan muka ini orang yang dusta. Maka orang yang mempunyai basirah yang berakal itu memada, yang demikian itu akan dia dalil yang menunjukkan atas benar Nabi SAW dan benar keadaannya itu Nabi yang mursal. Dan kata Imam Al-Ghazali, kami datangkan setengah mukjizat yang zahir atas tangan Nabi SAW daripada yang menyalahi segala adaan. Jadi seandainya orang yang irumpakan langsung kiban keadaan Nabi, akhlak Nabi, pernah gedinga-dinga baurat atau pernah kalian pernah gedinga-dinga, nyan urangnya kan mengerti bahwa hana pernah tarumpa orang baik sebelum Nabi atau ke sampai orang kiamat yang mempunyai sifat atau kemuliaan lagi kemuliaan Nabi, hana banding gitu. Ya, ni orang yang nak pernah hidup dengan Nabi utai kalian kiban akhlak Nabi, atau orang yang pernah dengar kiban sejarah Nabi. Yang tak tupu bahwa hana atanya, kecuali atanya hanya terus kepada Nabi lewat wahyu datang daripada Jibril. Bahkan murung bangai mentang lagi badui, lagi orang badu mentang, tekalan dia tu muka Nabi roh pegah nyokan model-model orang tulis lagi yang muka. Pula orang yang cerdas, pula orang yang berakal. Yang si kamu pun menjawab bahwa
nabinya pun yang sampaikan benar. Faminha annahu insyaqqal qamar bi Makkah idza sa'alathu Quraisy dzalika wa at'aman nafar al-katsir fi manzili Jabir wa fi manzili Abi Talhah fi yaumil Khandaq min at-ta'amil yasir wa nab'il ma min baini asabihi fasharibal askar kulluhum wa hum atash fatawadau min qadhi saghirin daqin an yabsutal sallallahu alaihi wasallam yadahu wa amsalu dzalika wal basir la yutawaqqafu imanhu ala dzalik. Maka sedengar daripada mukjizat Nabi bahwa adalah baginya bulan pada negeri Mekah ketika dibelah baginya bulan pada negeri Mekah ketika meminta akan dia oleh orang Quraisy akan yang demikian itu. Yang mukjizat yang pertama yang sebutkan. Jadi dia belah bulan. Jadi ho yang disyarah ngajaro ijak bulannya. Nyamban adalah kejadian yang luar biasa. Dan sedengar daripada mukjizat Nabi Lam bahwa memberi makan akan beberapa orang yang amat banyak daripada makanan yang sedikit sekali di rumah Jabir radhiyallahu anhu. Tak pernah kejadian di rumah Jabir, di rumah Talhah dalam perang Khandaq, orang cukup ramai yang ada di rumah. Tetapi bacun makanan sep bagi mendung. Dan dia paja utara mendung. Hana habis dah kena halau, memang kira-kira berkat. $80 orang memakan daripada makanan 4 mod. Berapa mod? 2 hari. Berapa mod tepung? Berapa orang baju? 80. 2 hari berlah 2 hari tepung, gepegang makanan je gepaju oleh 80 roh. Orang itu mesti roh hantim. Yang 80 roh. Ya. Yang keterau aja dia berung nanti. Dan satu anak kambing kecil sekali. Dari 80 orang memakan daripada beberapa roti syair yang ditanggung oleh Anas radhiyallahu anhu di dalam tangannya. Dan sesekali beberapa tentera Nabi SAW memakan daripada kurma yang sedikit yang dibawa oleh perempuan. Tahu ya? Nah, makanan yang kemele urina kurma itu baju ramai-ramai nana. Anak oleh perempuan, anak beserta di dalam tangannya, maka memakan sekalian mereka itu hingga kenyang daripada makan yang demikian itu, dan lebih bagi mereka itu yang tiada termakan. Nah, lebihlah menunggu. Dan sedengar daripada mukjizat Nabi SAW, yaitu terbit mata air daripada selang-selang antara jari Nabi SAW, maka meminum daripadanya oleh sekalian askar yang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka itu sangat dahaga dan mengambil air sembahyang mereka itu daripada gelah yang kecil yang sempit daripada bawah
menghamparkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangannya di dalamnya itu. Dan seumpama yang demikian itu beberapa banyak daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula barang yang mempunyai akal, yang melihat dengan mata hati, tiada terhenti imannya dengan benar keadaannya itu Nabi yang sebenar-benarnya atas yang demikian itu. Yang tanya orang yang beriman ke nenan menda. Kental lebih lelom. Yang hanya kejelaskan sebahagian. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menumpahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bekas air sembahyang pada tempat mata air yang telah hilang. Yang telah hilang airnya pada negeri Tabuk. Maka lalu terbit mata air itu dengan beberapa air yang banyak. Maka meminum daripadanya beberapa ribu tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sekaliannya itu. Dalam perang Tabuk, sumber i hanali mata i kabe ana itu bila i tu. Jadi geplay truk masjid wudu Rasulullah itu bila mata i je le urang meribe je. Nampak. Dan setengah daripada mukjizat Nabi lam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpahkan akan bekas air sembahyang di dalam yang kering airnya. Perigi. Yang kering airnya pada tempat bernama Hudaibiyah. Maka lalu terbit airnya yang amat banyak dan meminum daripadanya 1,500 orang hingga puas dahaga sekalian itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu menyuruh akan Sayyidina Umar radhiyallahu an memberi bekal akan 400 orang yang berkendaraan dengan kurma yang sedikit, sekira-kira perhimpunannya seperti bekas duduk satu unta. Berdoh kurma bacut tapi gebi toh berdoh. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu melontar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segenggam pasir akan beberapa tentera kafir hingga buta sekalian mereka itu. Dan tatkala itu turun ayat yaitu firman Allah, wa ma ramaita id ramai wa ma ramaita id ramaita walakinnallahu rama. Bukan engkau wahai Muhammad yang melontar pada ketika engkau melontar, tetapi Allah Ta'ala yang melontar itu. Jadi gerha ngabai ada mata je buta mata mandu. Sebahagian daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu menangis batang kurma yang kering yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Ia membaca khutbah padanya. Kemudian membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar yang lain daripadanya dan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah padanya. Maka lalu ia menangis dan hingga mendengar akan tangisan itu oleh segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti suara unta, maka memeluk akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu diam ia. Nabi awai sebelum pegat mimbar ya. Waktu khutbah gem tadi ba
Sabar cabang kurma yang kat tahu. Inang tadi. Sudah karame-rame orang kakak lelaki le sahabat untuk pegang mimbar mengalubeh duh ikalan le orang karena karame jamaah. Kerja buat Nabi Naji yang dari kurma ya Naji kira-kira pada meter kan. Kakak ada khutbah hukumnya kakak gaya ucap mimbar ikli yang cabang kurma. Dah maklum sahabat dengar cabang kurma ikli pada. Dubna raya ikli lagi unta melahirkan dubna raya ikli. Sampai Nabi pihak getren gua lagi gua namiat baru itu nyamban cabang kurma rindu ke Nabi baik berpisah. Baik berpisah dengan Nabi. Dan sedang daripada mujizat Nabi Ilham bahwa mengkhabarkan yang gaib, yaitu mengkhabarkan bahwasanya adalah Sayyidina Utsman itu fitnah, difitnah pada ketika ia jadi khalifah, maka lalu dibunuh oleh orang akan dia. Maka jatuh kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti yang dikabarkan itu adalah Sayyidina Utsman itu dibunuh orang akan dia. Jadi ada-ada ukenya dia pegah di Nabi kedepu. Lagi dia pegah kan masa Rasulullah pegah tinggal akan dia khalifah Sayyidina Utsman. Dan gonya difitnah dia orang cukup berat. Difitnah kepemimpinan yang cukup berat fitnah begah keluarga rame-rame kecok pe negara padahal wadanya tid jamunkan Sayyidina Utsman tak jai harta yang disumbangkan untuk agama. Jadi akhirnya dipo yang gelanya anjung karu-karu ka pecah-pecah umat Islam modern leh kejadian Sayyidina Utsman. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu mengkhabarkan ia bahwa adalah seorang laki-laki yang pergi sabil itu mati ia, maka adalah daripada orang yang masuk neraka. Maka nyata seorang laki-laki itu kemudian membunuh ia akan dirinya di dalam perang sabil itu. Nah, orang yang mau perang dengan Nabi-Nya walaupun yang mau perang kau bebu dia akan damang dalam neraka. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu mengkhabarkan ia akan mati Raja Habasyi yang bernama An-Najasyi. Pada hari matinya itu maka lalu sembahyang Nabi SAW beserta sahabat akan jenazahnya itu dengan sembahyang gaib di dalam negeri Madinah. Padahal mati Najasyi itu di dalam negeri Habasyah. Itu pun Nabi bawa negeri Habasyah je raja yang akan meninggal, Raja Najasyi yang tamu Islam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu mengkhabarkan akan Musailamah Kadzab dibunuh oleh orang pada malam, dibunuh akan dia padahal ia di negeri Yaman yang bernama San'a, dan mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nama orang yang membunuh akan dia, Musailamah Al-Kadzab. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu datang kepadanya unta padahal mengadukan ia akan halnya adalah yang demikian itu di hadapan beberapa sahabat. Unta yang pegahai roy Nabi. Nah, sahabat yang kalian udah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yaitu adalah memanggil akan dua pohon kayu, maka datang kedua-duanya itu kepadanya Nabi. Padahal ia berhimpun keduanya itu di hadapan Nabi SAW. Kemudian menyuruh Nabi SAW
akan keduanya itu bercerai ia, maka pergi keduanya itu padahal ia bercerai ia keduanya itu. Nak cabung kurma yang tepat-tepat. Sudah ke Nabi ijak menduai, dak pegah bet toleh dua. Mempisah-pisah ke ijak so. Nanti dia kalen kah? Sabar tahu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW adalah seorang daripada Yahudi meracuni akan Nabi. Maka memakan Nabi akan sesuatu yang di dalamnya racun itu bersama-sama dengan sahabat. Maka matilah sahabatnya pada ketika itu juga. Maka sejahteralah Nabi SAW. Dan adalah Nabi SAW hidup kemudian daripada memakan racun itu 4 tahun. Betul le baju. Dalam sejarah mana salah yang ke dipegah ke raw ben baju lung kai burah racun. Tapi kat tempat baju ti bacun. Dan setengah racun kam baju. Jadi punya sahabat lain kena racunnya meninggal ju. Nabi bisa udep betul le nya naik kat rot deh. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu berkata bagi Nabi SAW itu tangan kambing, tangan kambing yang telah masuk yang ditaruh oleh orang di dalamnya itu racun. Dengan katanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau makan akan daku karena ada di dalam aku ini racun. Dipegang kerau ili kambing, pernah kamatis. Ben baju-baju ulung ya Rasulullah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu yaitu mengkhabarkan akan Sitina Fatimah bahwa adalah ia yang dahulu mendapatkan akan Nabi SAW, yang ini adalah Sitina Fatimah itu yaitu terlebih dahulu mati daripada segala kerabat Nabi. Kemudian daripada wafat Nabi SAW, maka adalah yang demikian itu sesungguh seperti kata Nabi SAW. Jadi pada saat Rasulullah yang kena wafat lah. Jadi Siti Fatimah yang klik kau ada. Karena langsung nubuah Nabi long hana triple akan berangkat. Klik tu beraya Siti Fatimah sudah pegah dia nyo di kulung kata aju kata kem. Tapi pegah-pegah lah. Jadi hana buah-buah ada yang dan terjadi ada yang hana triple meninggal Rasulullah. Nah orang ada yang kipakan Fatimah dia kata karena yang fonta dupu Rasulullah akan berangkat Fatimah. Ya, tu kalau meninggal ke dupu kayak hana trip ni. Tayang dia Rasulullah le orangnya. Pakan Fatimah fon kata takdi duduk kata kim. Pegah ada. Nah cerita Nabi bahawa Rasulullah hana trip dia akan meninggal. Kemudian diikutnya lalu laju. Maka senang ke Fatimah sebab hana trip berselang berpisah dengan Nabi kau merempak lain. Dia ada kagak akan meninggal kayo ada ju. Dia kah hana tinggal le ju ro malah. Nanti ya. Dan setengah daripada mukjizat itu Nabi SAW yaitu menyapu dengan tangannya akan susu kambing yang tiada di dalamnya air susu. Maka ketika itu terbit daripadanya air susu. Dan adalah yang demikian itu sebab Islam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud juga perabi-rabi kambing. Ibnu Mas'ud juga perabi-rabi kambing. Jadi nak kambing yang itu iya yang hanali susu. Kambing yang hanali susu. Jadi kalian kata kedua gecepet lah mom kambing li Rasulullah itu biar kerana itu tu yang kena oleh tina Abdullah bin Mas'ud yang luar biasa yang ke keji yang pita mang Islam. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW adalah setengah daripada sahabat terbit biji matanya kena anak panah. Ketika ia perang Sabil, maka mengambil Nabi SAW akan biji mata yang terbit itu, maka mengembalikan ia ke dalam mata sahabatnya itu. Maka lalu baik, yaitu terlebih daripada matanya yang tiada kena panah. Jadi nak sahabat tu tersuan ana mata luar kena panah. Tina tibla.
Ya mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, yang dikembalikanlah mata long pun man tak sabar mendang le pahala apa. Ya tatim sabar ya pahala. Baik ya Rasulullah long lehna keluarga apa. Pokoknya ni pola mata long. Kagak akhirnya Rasulullah geman gepubat gepathola mata batat. Nyen mata yang kagenang panahyan hana kabur-kabur gepegah. Sehingga mata sebelah hatu kabur nyen pihan han kabur-kabur. Nyamban karamah Rasulullah, mukjizat dengan karamah. Dan setengah daripada mukjizatnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sakit mati pada ketika perang Khaybar. Maka meludahi oleh Nabi SAW akan mata, sakit mata pada ketika perang Khaybar, maka meludahi oleh Nabi SAW akan mata Sayyidina Ali itu. Maka pada masa itulah jadi sembuh mata Sayyidina Ali itu, maka menyuruh SAW akan dia memegang akan panji pada ketika perang Sabil itu. Ada kalau tak boleh Sayyidina Ali. Ke gerudah ia babah Rasulullah boleh. Setengah daripada mukjizat Nabi SAW adalah beberapa sahabat SAW itu mendengar mereka itu akan makanan yang di hadapan Nabi SAW itu mengucap tasbih. Makanan yang kaki hidang ikan Nabi tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Ni ada dengar ni sahabat samping. Dan setengah daripada mukjizat Nabi lah bahwasanya adalah setengah daripada sahabat Nabi itu kena penyakit pada kakinya. Maka menyapu Nabi SAW dengan tangannya maka sembuh penyakit. Kenang jarum Nabi pulih penyakit. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahwasanya adalah pada satu masa tentera Nabi SAW di dalam perang Sabil. Padahal kekurangan mereka itu bekal, maka menyuruh Nabi SAW menghimpunkan akan bekal yang tinggal pada mereka itu sedikit. Maka mendoakan Nabi SAW akan makanan yang dihimpunkan itu dengan dia diberi oleh Allah Ta'ala berkat. Maka menyuruh Nabi SAW akan tiap-tiap seorang memenuhi akan tempat bekal mereka itu hingga penuh segala tempat bekal mereka daripada demikian itu. Yang banjara. Jadi hantai beli makanan. Biar-biar support tu dengan makanan hantai ni. Kau yuk support lah beli Nabi. Jauh support mandum. Jadi dia support mendoa tu khori maulud ni. Jadi bukan. Nah contoh dia men khori maulid. Masing-masing mai ada rodo kena baju ulam. Jadi pesapa ter makanan ni jangan salah ya. Letak pesapa le makanan atau maro masing-masing duduk pajuh kembali. Mele menatah mendung. Andre pajuh ulam. Jadi berkat. Jadi le pesapa mandung doa li Nabi akhirnya berkat adanya. Jadi habis-habis le tu. Ya. Makanya ni pegah apabila katanya ka susah hana peng li kagasian tu na peng bacum sedekah. Maka kurang ada fikir gimana cara berkah. Dia mana peng dia tapi berkah itu berkahnya tamang lain. Pi beih lah. Peng 2000 ni perle ke bu 2000 hana poda bela berkah 2000. Yang terbu na karawai. Pi yakin. Ya hana yakin hana lupa sih. Ya. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu adalah daripada orang kafir mengajuk-ngajuk akan perjalanan Nabi SAW. Mengajak-ajak mengajak-ngajak akan perjalanan Nabi SAW. Maka sabda Nabi, maka jadilah engkau akan yang demikian itu. Maka jadi ia pada ketika itu melentir-lentar pun. Lalu ia mati pada ketika itu. Ya hamba-hamba Rasulullah akhirnya meninggal. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahwa adalah Nabi SAW hendak
meminang akan anak seorang padahal tiada mau ia memberikan anaknya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, anakku itu tiada mau ia kena penyakit supak. Maka sabda Nabi SAW, maka hendaklah ia jadi akan yang demikian itu. Maka ketika itu jadi sungguh-sungguh anak itu kena penyakit supak. Nazirwan min galake li Rasulullah SAW. Gepengut dia berunci. Kan gepengut na perkataan yang hanaga. Bukan hana itim aku supak, bibi supak je. Penyakit supak. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW yang terlebih amat besar lagi kekal ia hingga hari kiamat, yaitu Quran yang amat mulia, yang paling raya dalam. Jadi hana sebandingnya Quran. Saya tamat kau. Quran yang amat mulia. Yang lemah segala makhluk daripada segala jin dan manusia akan mendatangkan sepertinya itu. Barang satu surat atau satu ayat sekalipun mendahai, seperti firman Allah, kulla ini jitama'atil insanu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Jikalau berhimpun sekalian manusia dan sekalian jin atas bawah berkehendak mereka itu mendatangkan dengan seumpama Quran ini, niscaya tiada dapat mereka itu dengan seumpama Quran itu. Dan jikalau ada setengah mereka bagi setengah mereka bertolong-tolongan sekalipun mendatangkan, inilah setengah mendatangkan inilah setengah mukjizat Nabi Lam yang menyebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Dan demikianlah kata Kutubuz Zaman Waliul Irfan Syekhuna Sayyidi Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim As-Saman Qaddasallahu ruhahu di dalam risalahnya yang bernama Kashful Asrar fima yata'allaqu bihi ismul qahar wa alam anna mu'jizatahu sallallahu alaihi wasallam katsirah wa a'laha qadran wa awdahuha dzikran al-Qur'an. Al-Qur'anul azim alladhi ajazat til fusaha'u an mu'aradatihi wa aisatil uqala'u anil itiyani bi syai'in mithlih walau ayatan famin ijazihi husnu ta'lifihi wal ti'ami kalimatihi wa fasahatihi wa balaghatihi wa husni aslubihi wa nadmuhu la yushbihu nadman wala nathrun. Dan ketahuilah bahwasanya mukjizat Nabi SAW itu amat banyak dan terlebih nyata dan terlebih tinggi kadarnya, yakni derajatnya, dan yang terlebih nyata sebutannya itu, yaitu Quran yang azim yang amat mulia dan amat besar, yang lemah segala orang yang fasih daripada melantungi akan dia, dan putus asa segala orang yang mempunyai akal daripada mendatangkan dengan sesuatu yang seumpama Quran. Hai, hanya orang yang mampu untuk menciptakan Al-Quran. Jikalau barang satu ayat sekalipun, satu ayat hasil. Dan adalah dalam Quran itu beberapa mukjizat pula yang amat banyak. Mukjizat Al-Quran luar biasa, kalimat-kalimat, susunan-susunan. Maka setengah daripada mukjizat yang di dalam Quran terlebih sangat baik karangannya itu, dan sangat berpatutan dan bertambatan beberapa kalimat, dan terlebih sangat fasih perkataan itu, dan terlebih balaghahnya, terlebih baik aturannya, nazamnya,
tiada dapat menyerupai akan dia oleh segala perkataan yang bernazam, dan tiada dapat menyerupai akan dia oleh segala perkataan yang nasar, yang tiada nazam. Wa min ijazihi ma akhbara bihi anil maghibatil mustaqbilati fawaqa'a kama ukhbira. Setengah daripada mukjizat Nabi yang dalam Quran dan lainnya itu, yaitu barang yang mengkhabar ia akan dia daripada perkataan yang gaib yang lagi akan datang, maka jatuh seperti yang dikhabarkan dengan dia itu. Ulama Al-Qurannya isi ada yang gaib, tapi kejadian ada yang gaibnya. Azab kubur, syurga, neraka, itu mana kejadian. Maka hadis-hadis Nabi yang gaib-gaib mandung kejadian. Tapi yo takkan lah. Awak ada Melayu tu bang. Tak tamat. Dia tamat apa? Wa min ijazihi dzikrul qassasil madin ma'a kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummiyan lam yaqra kutub wa lam yukhalitil ulama ahlil kitab, wa kadzalika ma fihi min dzikril alamil malakutil a'la wal malakah wal malaikah wa dzikrul qiyamah wa ma fiha wal jannah wan nar. Sedangkan daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, yaitu disebut oleh Rasulullah kan cerita-cerita orang-orang yang awal. Mana yang pernah dengar boleh? Bukan cerita Nabi Isa, cerita Nabi Zakaria, cerita Maryam. Padahal Nabi itu ummi, yakni padahal tiada pernah membaca kitab lain, hanya pernah membaca, dan tiada pernah menyurat, dan tiada pernah dua-dua dengan ulama-ulama ahli kitab yang sebelum Nabi. Demikian lagi yang terlebih teguh di dalamnya itu daripada menyebutkan ia akan alam malakunan. Ulang berkah cerita malaikat-malaikat, alam malakunan menyebutkan akan alam yang gaib yang di atas langit ini. Berkah cerita-cerita masalah kiban malaikat, kiban keperintah oleh Allah, kiban burungnya, yang menyebutkan dia akan segala malaikat dan menyebutkan dia akan hari kiamat lauka, yang sangat luar biasa. Barang yang dalamnya ada menyebutkan dia akan syurga neraka. Wa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam insyiqaqul qamar bi Makkah hina sa'aluhu dzalika syaqaini, syaqun fawqal jabal wa syaqun dunah, wa ra'a dzalika ahlul ardi kulluhum, wa fihi anzalallahu ta'ala iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Setengah daripada mukjizat Nabi dalam membelah bulan di negeri Mekah musyarrafah pada ketika meminta akan dia oleh kaum ahli Mekah, dan adalah yang demikian itu belah dua belah, kelihatan di atas bukit Jabal Abi Kubis dan sebelah kelihatan di bawah bukit, dan melihat akan yang demikian itu oleh segala ahli ardi. Di kalangan limandum ahli bumi orang Mekah tu, orang yang di bumi sekalian, dan di dalamnya itu menurunkan Allah akan ayat iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar hingga akhir. Dan sebagian daripada wa min ayati asra bihi fi lailati wahidah minal masjidil haram ila masjidil aqsa wa rakabal buraq wa jama'al lahul anbiya alaihi wassalatu wassalam fa shalla bihim imaman. Yang lebih lam mukjizat Nabi yang luar biasa lam, yaitu asra, mengisra Nabi dengan dia dalam satu malam, berjalan Nabi SAW dalam satu malam daripada Masjidil Haram hingga kepada Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Muqaddis. Padahal Nabi itu berkendaraan burak dan berhimpun kepada Nabi segala nabi-nabi yang lain alaihi wassalatu wassalam. Maka sembahyang Nabi itu serta sekalian anbiya itu, padahal Nabi SAW itu jadi imam. Wa rajabi min Baitul Muqaddis ila sama wa futiha lahu abwabus sama wa sallama alaihim wa sallama alaihi man fiha minal anbiya wal malaika wa radau bihi
wa wasala ila sidratil muntaha summa jawazaha wa wasala ila maqami sama fihi sarirul aqlam wa kafa mauqifal karamah wazal fa wa qima fi maqamin najwa fakana fi qurbil akram min qabil qausil ahadiyah wa hiya i'tibaru zati min haisu la nisbata bainaha wa bainahu syai'un aslan wa min hadzal wajhi la yudraku wa la yuhatu biha biwajhin minal wujuh lisukutil i'tibarat anha bil kulliyah wa bihadzal i'tibaru summiya dzatul ahadan. Yang lebih berat dalam, yang lebih sangat luar biasa dalam, dan dinaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada Baitul Muqaddis pada malam Mi'raj itu hingga sampai kepada langit yang bernama, hingga sampai kepada langit yang ketujuh yang dibukakan baginya akan pintu langit itu, dan memberi salam ia atas mereka itu dan memberi salam atasnya oleh segala yang di dalam isi langit. Mandum beri salam ke Nabi itu, anbiya dan segala malaikat, dan rida segala mereka itu dengan Nabi SAW itu, dan sampai ia kepada Sidratil Muntaha, sampai tempat yang paling mayang. Kemudian maka melampaui ia akan dia sampai ia kepada tempat yang mendengar ia di dalamnya akan suara kalam yang menyurat pada Lauh Mahfuz. Terus pada tempat kedai yang kalamnya adalah perakan tukang tulis-tulis yang nak balah mahfuz. Kalamnya tadi pena. Imusu pena tu. Yang kekada katruh daerah kan. Tengok hana soi kenana. Dan didirikan akan dia pada tempat berdiri kemuliaan dan hampir ia kepada hadrat Allah Azza wa Jalla. Dan diberikan akan dia pada tempat munajah akan Tuhan Azza wa Jalla, maka adalah ia di dalam hampir kemuliaan daripada hadrat. Yang kemerti Allah Ta'ala ilangin salah-salah. Ini tempat munajah. Gini jawara, pegah-pegah Allah Ta'ala di Mekah dalam Kaabah. Ayah tu mayang. Kedih Kaabah pakan Allah dalam Kaabah kan. Jadi Arab yang tak bertempat tanya munajah dengan Allah. Pegahnya tanya dia kata harap kata dengan Allah. Yang biar fikir-fikir berarti Allah kaedah harap duduk kan. Ide kepada oleh Allah tempat munajah, tempat ibadah. Rasulullah nanti ulangkan kata Allah ide langit kan. Ide tempat yang untuk munajah pertempat. Jadi yang ada orang yang mengaku timu jauh dengan Allah, mengaku berat kata dia jawara dia lebih ada. Terus masjid Allah Taala kata dengan Allah Taala. Dia perlu munajah Allah dalam masjid. Kan berarti dah semai masjid Allah Taala kata dah semai rumah Allah jauh kannya kena perah. Jadi di masjid adalah kepegat ke tempat munajah yang mustajabah doa kedaya. Kan tubuh Allah. Apa Allah hana berzat, hana tubuh zat nah tapi hana tersusun tubuh gitu. Hana bertempat. Nampak? Baik berapa tengok ke dalil Allah langit Nabi ke langit. Mang ke dalil tanya ke dalil Allah Mekah tanya ke jauh Mekah. Kan ke dalil Allah dalam masjid tanya ke munajah dalam kan Raya minta doa dalam masjid nyu totak Allah tanya. Mustajabah tu. Kan berarti kena berdoa Allah di masjid kan. Yang minta jauh Mekah ke dia nak foto dia dengan Allah. Karena ada kegerian ah. Yang dah jauh Mekah ke dia tu dengan Allah. Yang Aceh no jauh dengan Allah. Berarti Allah Taala di Mekah ke memang ke. Yang menanti ni. Jadi betul-betul turah ya. Allah Rasulullah ke ulangin ke dia berarti Allah ulangin. Ide tu pegat sabot tempat munajah yang tempatnya hana mutira urang pi yang lebih tu dengan Allah. Lagi tanya jauh Mekah. Ide tempat yang tu dengan Allah. Ada tempat yang sangat dekat munajah tanya kepada Allah. Yang tamang yang guha hana numpang manusia nya ronto dengan Allah bahkan. Men bayang Allah Taala lam guha. Ada bahaya bahasa. Gara-gara bahasa yang sesat orang. Lam jinnya to dengan Allah. Lam guha to dengan Allah. Di Mekah dia to dengan Allah. Me ya ceno jiu ka. Kalau bedah orang yang berangkat ke Mekah to dengan Allah.
Kento bibul. Betul keterima doa. Okay. Tempat munajat hampana. Gepegal oleh Allah ke Nabi Muhammad idih langit yan di Sidratil Muntaha yang paling tahu gede di hadapan Allah. Sampai ia itu kepada makam martabat ahadiyah dan yaitu itibar zat yang kadim dengan sekira-kira tiada nisbah antaranya dan antara sesuatu daripada yang baharu ini sekali-kali, dan daripada jalan ini tiada dapat akan dia dengan bicara akal. Nyan hai logika kan akal hai di purakan hantro akal kenan kiban tempatnya kiban ini kiban Tuhan atro. Yang penting wajib iman dengan dia. Tiada mendapat meliputi dengan dia oleh ilmu yang baharu ini dengan sesuatu jalan daripada beberapa jalan. Jadi untuk deteksi masalah yang pada tempatnya yang hai yang ilmu berapa mentang karena zat Allah Subhanahu wa taala pada martabat ahadiyah ini yaitu gugur sekalian iktibar daripadanya dengan sekalian iktibar ma'rifah akan Allah Subhanahu wa taala pada martabat ahadiyah ini syuhud akan semata-mata zat jua dengan tiada iktibar sifat dan tiada iktibar asma dan tiada iktibar af'al, dan jika syuhud akan zat Allah dengan iktibar sifat yang ijmali dinamakan akan dianya martabat wahdah dan dinamakan akan ta'ayyunil awal, dan jika syuhud akan zat Allah Ta'ala itu dengan iktibar sifat yang tafsili dinamakan akan dia martabat wahdiyah dan dinamakan ta'ayyun sani. Bermula zat dengan itibar ini yakni itibar gugur segala sifat ijmali dan tafsili ini yaitu bernama zat Allah dengan ahad yang tersebut dalam firman-Nya qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Artinya katakan olehmu hai Muhammad. Artinya katakan olehmu hai Muhammad yaitu Allah yang esa. Yani zat pada martabat ahadiyah dan esa sifat yang ijmal pada martabat wahdiyah dan esa sifat yang tafsili pada martabat wahidiyah. Karena martabat yang ketiga ini kadim, inilah yang disebutkan oleh Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Saman di dalam risalah yang tersebut itu. Kemudian maka ia berkata pula wa min fawaidi hadhihi surah idza kutibat fi ina'in wa mahaha wa syaribaha man kana maridan syafa bi iznillah wa kaifiyatu kitabatiha qul wallahu ahad Allahu ahad Allahu samad wallah lam yalid wa lam yulad lam yalid la wallah wa lam yulad la wallah walam yakul lahu kufuwan ahad wallah. Yang lagi yang cara tulis yang menyata tulis lagi yang tak sapo je kubat na penyakit kata yang nak beli dan yang kan tahe saja doktor he dah mubat si test hai kan test yang yakin mah tulis kata yang lagi yang cara tulis lebak kertas lebak pingan tulis bak pingan dengan kunyit sampo jeb nyan Allah akan gepublih bina penyakit yang qul huwallahu ahad Allahu ahad wallah Allahu samad dua-dua ga wallah lam yalid la wallah wa lam yulad la wallah wa lam yakul lahu kufuwan ahad la wallah. Lagi yang jalan dulu. Dan setengah daripada beberapa faedah surat ini yakni surat qul huwallahu ahad ini yaitu apabila disurat akan dia di dalam bejana lampingan dan dihapuskan akan dia dengan air tak sampo iya yakni
dengan air dan meminum makan dia oleh barang siapa yang ada ia sakit, niscaya sembuh ia dengan izin Allah. Dan kaifiat menyurat akan dia yaitu dengan qul huwallahu ahad Allahu ahad sampai teruji. Dan adalah selesai daripada terjemah ini kitab pada Taif, di Taif Nanggro Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ro Sabtu ro ketikurang 10 Ramadan ro ketikurang belah bulan Ramadan Thun Sirbe Sirtuh Tikurung 25 Nyo kat Sirbe Pertuh Sirbe Tikurung Sirbe Sirtuh Terbe 200 lah 200 thun engkau likun ala sahibi afdalus salah wa azka tahiyah. Artinya Allah selesai daripada menterjemahkan kitab ini di dalam negeri Taif, yaitu negeri Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada hari Sabtu yang ke-19 hari daripada bulan Ramadan pada tahun 1195 tahun daripada Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam.